Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami di Firbi TV. Perkenalkan, nama saya Billy dan rekan saya Arya. Hari ini kita akan membahas mengenai salah satu topik yang sering terjadi, yaitu penggelapan. Bapak Arya, apa kabarnya nih Pak? Baik Pak Billy. Pak Billy gimana kabarnya? Baik Pak. Langsung saja Pak Arya, boleh tolong dijelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan penggelapan menurut hukum Indonesia? Tentu Pak Billy. Dalam hukum pidana Indonesia, penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP. Secara sederhana, penggelapan adalah perbuatan dengan sengaja menguasai barang milik orang lain yang sebelumnya dalam kekuasaannya secara sah, namun kemudian disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Contohnya ketika meminjam mobil teman, lalu kita menjualnya tanpa izin, itu bisa masuk ke dalam kategori penggelapan. Oh, berarti beda ya Pak? Bagaimana dengan pencurian? Nah, tentu beda Pak Billy. Kalau pencurian itu mengambil barang orang lain tanpa izin, sedangkan penggelapan itu pelaku sudah memiliki barangnya secara sah, namun disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Baik Pak, nah sekarang bisa tolong jelaskan apa saja jenis-jenis penggelapan dan bagaimana ciri-cirinya? Baik, secara umum, penggelapan dibagi dalam beberapa jenis. Yang pertama ada penggelapan biasa, diatur dalam pasal 372 KUHP. Yang kedua ada penggelapan dalam jabatan, diatur pada pasal 374 KUHP, yang dimana jika pelaku adalah karyawan atau pejabat yang diberikan tanggung jawab atas barang ataupun uang yang diberikan. Dan yang terakhir adalah penggelapan dengan pemberatan, jika dilakukan oleh dua orang atau lebih, atau bahkan dilakukan dalam keadaan darurat. Adapun ciri-cirinya di antara lain, yang pertama adalah hubungan kepercayaan antara pelaku dan juga korban. Yang kedua, barang diberikan secara sah pada pelaku. Dan yang terakhir adalah pelaku kemudian menyalahgunakan kepercayaan tersebut untuk keuntungan pribadi. Menarik sekali ya Pak Arya. Nah, pasti pemirsa juga ingin tahu apa saja sanksi hukum bagi pelaku penggelapan. Sanksinya bervariasi Pak Billy. Untuk penggelapan biasa itu pidana penjara selama 4 tahun. Yang kedua, untuk penggelapan dalam jabatan itu biasanya lebih berat, hukumannya bisa 5 tahun penjara. Dan jika ada pemberatan itu biasanya bervariasi tergantung beratnya penggelapan. Wah, jadi memang penting sekali kita berhati-hati, terutama dalam urusan kepercayaan dan barang yang dititipkan kepada kita. Pak Arya, terakhir nih Pak, adakah pesan bagi masyarakat agar tidak terjerat atas kasus penggelapan? Nah, pesan saya sangat sederhana, jaga kepercayaan dalam hubungan personal maupun profesional. Kalau diberi tanggung jawab atas suatu barang atau uang, perlakukan itu dengan integritas. Dan jika ragu, selalu konsultasikan secara hukum sebelum mengambil tindakan keputusan yang menimbulkan masalah. Terima kasih banyak Pak Arya atas penjelasan yang sangat bermanfaat. Nah pemirsa, jika Anda mengalami persoalan serupa atau ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai masalah hukum, Anda bisa mengunjungi www.firbilawfirm.com atau www.konsultasihukum.co.id. Sekian, terima kasih.